untuk SPT dari pemberi kerja ini bisa dikompensasikan. LB-nya itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tambahan uang lembur ini otomatis penghasilan brutonya juga bertambah kan. lagi ya. Nah, untuk lapisan tarifnya juga berbeda Mas Iga. Itu. Jadi karena penghasilan brutonya bertambah maka ya. tarifnya juga bisa bertambah ya. Betul sekali. Jadi nggak melulu di tarif itu terus konstan ya. Betul. Tergantung penghasilan brutonya penghasilan brutonya. Untuk yang pegawai tidak tetap di atas 2.500.000 itu untuk perhitungan PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto dikali dengan normal 50% Mas Yuga, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Ini sebenarnya mirip dengan bukan pegawai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami bisa menyapa kembali kawan pajak semua dalam acara Impact Podcast, Informasi Pajak Aktual Podcast LTO 4. Impact Podcast merupakan YouTube channel dari KPP Wajib Pajak Besar 4 yang membahas isu-isu perpajakan secara aktual. Perkenalkan, saya Yoga Nugraha dan rekan saya Rahmi Hidayat yang akan mengisi acara Impact Podcast pada episode kali ini. Nah, bagaimana kabarnya Mbak Rahmi? Alhamdulillah baik. Mas Iga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, semoga kawan pajak yang menyaksikan podcast juga dalam keadaan sehat ya, Mas Iga. Amin. Ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai skema pemotongan pasal 21 ya Mbak Rahmi ya. Betul. Nah, mungkin ini juga tema yang cukup hangat ya, masih hangat lah ya sampai dengan saat ini, yaitu mengenai TER pasal 21. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan fokus mungkin ya tentang pembahasan mengenai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang berlaku 1 Januari 2024 ya. Jadi kan pada episode sebelumnya Mbak Rahmi ya, kita juga telah coba membuat Impact Podcast juga ya. Betul. Yang fokusnya tentang overview ya, secara keseluruhan tentang overview dari PP 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan serta aturan turunannya di PMK 168 ya Mbak Rahmi ya. Nah, di sana kan ada beberapa isu yang menarik Mbak ya, yang mungkin yang banyak dipertanyakan oleh wajib pajak juga ya. Betul. Salah satunya tentang definisi. Nah, ini definisi kan di PP 58 tuh muncul definisi yang baru ya. Betul. Ada redefinisi dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Mungkin Mbak Rahmi bisa coba ceritakan nih definisi yang ada di PP 58 dan apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan dibandingkan dengan Per 16 ya sebelumnya di. Iya, betul. Ya, mungkin silakan Mbak Rahmi. Baik, betul sekali tadi yang Mas Yuga sampaikan. Dalam PMK 168 ini terdapat redefinisi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Ya. Di mana dalam peraturan sebelumnya dalam Per 16 ya, Perjanjian 16 tahun 2016 itu terdapat beberapa definisi juga mengenai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, di PMK di mana di dalam Per 16 sebelumnya itu disebutkan kalau pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, kemudian di dalam PMK 168 ini terdapat sedikit redefinisi terkait pegawai tetap, di mana pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Nah, ini menarik Pak ya. Iya, betul. Di PMK 168 ini ada sedikit perubahan ya untuk pegawai tetap ini. Jadi ada pegawai tetap itu dia menerima penghasilan secara teratur ya. Betul. Dan yang kedua itu dia
dan untuk pegawai kontrak bekerja penuh dalam pada pekerjaan tersebut. betul. Ya, Jadi ada kata-kata itu ya. Iya, jadi poin yang harus kita garis bawahi di sini kawan pajak yaitu pegawai tetap itu menerima penghasilan secara teratur dan untuk pegawai yang kontrak itu bekerja penuh pada pekerjaan tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk pegawai tidak tetap ini masih sama sih Mas Yuga, tidak ada redefinisi ya. Mungkin bisa kita sebutkan juga ke kawan pajak kalau untuk pegawai tidak tetap ini adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit yang dihasilkan dan penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Ini masih sama sih. Jadi enggak itu ya, belum ada perubahan lah dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Jadi mungkin kita kita bahas satu persatu ya Mbak Rahmi. Nah, pertama mungkin kita coba bahas untuk pegawai tetap terlebih dahulu ya. Betul. Nah, mungkin di PMK 168 ini ada perbedaan tarifnya Mbak antara ketentuan lama mungkin di Per 16 dan ketentuan baru di PP 58 dan aturan turunannya di PMK 168. Nah, bagaimana perbedaan tarifnya Mbak? Oke. Nah, di ketentuan yang baru ini Mas juga ada simplifikasi perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, di mana tarifnya itu dibagi atas dua. Yang pertama yaitu tarif berdasarkan pasal 17 huruf A Undang-Undang PPh. Dan yang kedua yaitu tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 yang tadi biasa kita singkat dengan TER ya. Itu yang baru ya, TER-nya itu ya. TER-nya itu yang terbaru. Untuk TER ini terdiri dari dua juga. Yang pertama tarif efektif bulanan dan yang kedua tarif efektif harian. Nah, khusus untuk pegawai tetap ini kita menggunakan tarif efektif bulanan. Bulanan saja ya. Bulanan untuk saja. Pegawai tetap ya. Iya. Nah, itu dasarnya adalah berdasarkan PTKP Mas juga. Jadi ada 3 kategori di pemotongan TER ini. Yang pertama kategori A, di mana kategori A itu adalah untuk PTKP TK0, TK1 dan K0. Nah, kemudian untuk kategori B itu adalah untuk PTKP yang TK2, K1 dan K2. Kemudian untuk kategori C yaitu untuk PTKP K3 gitu. Jadi ada 3 kategori ya? Betul, ada 3 kategori untuk pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap di sini. Tarif efektif bulanan untuk kategori A, kategori B, dan kategori C, tergantung dengan PTKP-nya. Itu, jadi itulah untuk sederhananya seperti itu ya Mbak ya? Iya betul, jadi kalau untuk perhitungan PPh pasal 21-nya ini untuk masa pajak selain masa pajak terakhir itu menggunakan TER ini Mas juga. Jadi dari penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tersebut, pegawai tetap dalam 1 bulan langsung dikalikan dengan TER tadi. Jadi kita lihat dulu nih pegawai tetap tersebut dia masuk kategori apa, langsung nanti setelah itu dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima selama 1 bulan. Dan gitu. Untuk menentukan TER tadi, ya tadi ya perlu penghasilan brutonya berapa. Jadi cukup dua modal ya, dua modal. Yang pertama itu penghasilan brutonya berapa, yang kedua itu PTKP-nya berapa untuk menentukan kategori tadi ya, A, B, C-nya tadi ya. Tapi itu juga perlu diperhatikan untuk pegawai tetap itu PTKP-nya yang berlaku mulai 1 Januari ya. 1 Januari. Jadi kalau misalnya ada perubahan tanggungan di tengah tahun itu tidak bisa diperhitungkan ya. Jadi dia masih perhitungan TER-nya terawal. Per 1 Januari. Per 1 Januari. 2024 berarti 1 Januari 2024 ya. Betul sekali. Nah, itu tadi untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Nah, kalau untuk masa pajak terakhir itu perhitungan PPh 21-nya masih mirip dengan perhitungan yang lama. Jadi masih menggunakan 117 Undang-Undang PPh gitu ya. Jadi singkatnya untuk pegawai tetap dan pensiunan ya, perhitungan pasal 21-nya itu pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan ya tadi ya. TER bulanan. Sedangkan untuk masa pajak terakhir atau misalnya kalau Desember ya masa pajak Desember itu perhitungannya penghasilan kena pajak setahun realnya berapa ya Mbak ya? Betul. Dikali tarif pasal 17 sebagaimana kita ketahui bersama ya Mbak ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan perhitungan di ketentuan yang lama di Per 16 misalnya itu bedanya apa sih Mbak gitu? Nah, benar Mas juga apabila dibandingkan dengan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap di ketentuan sebelumnya, di ketentuan yang baru ini perhitungannya lebih mudah ya, lebih simpel ya. Kalau di ketentuan sebelumnya itu untuk pegawai tetap itu terlebih dahulu dihitung penghasilan bruto dalam 1 bulan itu meliputi seluruh
gaji, tunjangan, overtime dan segala jenisnya. Betul. Nah, kemudian dihitung penghasilan neto sebulan Ya. dengan mengurangkan dengan biaya jabatan ya, biaya jabatan sebulan, iuran pensiun, JHT dan THT yang dibayarkan sendiri oleh pegawai. Nah, selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun dari penghasilan neto sebulan tadi dikali 12. Nah, kemudian ke penghasilan neto setahun itu baru kita kurangi dengan PTKP dan menghasilkan penghasilan kena pajak sesuai dengan yang akan dikenakan tarif sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Sementara tadi untuk di ketentuan yang baru ini langsung ya dari penghasilan neto 1 bulan tadi langsung dikalikan dengan TER-nya ya. Betul. Jadi lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Betul, Kalau yang ketentuan lama itu mungkin agak sedikit ribet ya Ribet Mas Yuga ya. Jadi untuk menghitung misalnya pajak bulan Januari itu harus memperhitungkan biaya jabatan, iuran pensiun, lalu ada istilah mungkin disetahunkan kan. Betul, iya. Panjang gitu ya Panjang perhitungannya. perhitungannya, Jadi setiap masa pajak harus diperhitungkan seperti itu, panjang. Nah, sekarang di aturan yang baru cukup menggunakan TER. ya. Hanya modalnya kita tahu berapa penghasilan brutonya, lalu berapa PTKP-nya, ketemulah itu ya. Ketemu PPH-nya langsung ya. Tanpa berpanjang-panjang harus memperhitungkan iuran pensiun dan sebagainya ya, Mbak. Iya, betul sekali. Mungkin kalau misalnya kita itu Mbak, kita coba ke contoh lebih bisa enak ya. bisa dibayangkan lah. Coba kalau misalnya kita ke contoh pegawai tetap nih Mbak. Seperti mungkin kita ke contoh sederhananya terlebih dahulu ya, Mas Yuga. Nih di sini kita contohkan Tuan R. Dia ini merupakan pegawai tetap dari PT ABC ya. Nah, selama tahun 2024 Tuan R ini memiliki penghasilan per bulannya 10 juta. 10 juta per bulan ya. Betul. Dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Nah, Tuan R ini statusnya menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi PTKP-nya adalah K0 ya. Nah, kalau di sebelum PP 58 ini berlaku di ketentuan lama, untuk perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu dari gaji 10 juta dikurangi dengan biaya jabatan 5% ya. 5% dari 10 juta adalah 500.000, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun. Nah, menghasilkan penghasilan neto sebulannya sebesar 9.400.000. Nah, kemudian penghasilan neto sebulan ini kita setahunkan. Dikali 12 ya. Jadi penghasilan neto setahunnya adalah 112.800.000. Kemudian dikurangi PTKP setahunnya untuk K0 itu 58.500.000. Nah, sehingga penghasilan kena pajak setahunnya adalah 54.300.000. Nah, kemudian baru kita kalikan dengan tarif pasal 17 ya. Dia di bawah 60 juta? Ya, di bawah 60 juta itu dikenakan lapisan tarif 5% ya. Jadi 5% dari 5% dikali 54.300.000 yaitu 2.715.000. Nah, itu PPh setahunnya ya. Nah, kalau PPh sebulannya itu dibagi 12 lagi Mas Yuga. Jadi 2.715.000 tadi dibagi 12, hasilnya adalah 226.250. Jadi yang harus dipotong oleh pemberi kerja Tuan R ini setiap bulannya adalah 226.250. Ya, itu ya. Jadi di ketentuan yang lama itu panjang ya. Betul. Karena kan ya misalnya untuk bulan Januari aja harus memperhitungkan biaya jabatannya, terus dikurangi PTKP dan sebagainya disetahunkan. Tadi kan Barami sudah jelaskan juga ya, cukup panjang gitu ya untuk cara perhitungannya untuk menghitung PPh sebulan ya. Sebulan itu baru sebulan. Nah, sekarang kalau di ketentuan yang baru nih, Mbak. Nah, gimana sih simplifikasinya seperti apa? Nah, mungkin bisa diterangkan, Mbak. Boleh. Setelah berlakunya PP 58 ini atas kasusnya Tuan R tadi, jadi kan penghasilan bruto sebulannya tadi 10 juta ya Mas Yuga ya. Betul. Itu langsung kita kalikan aja dengan tarif TER-nya. Kebetulan kan Tuan A ini tadi kan PTKP-nya K0. K0 ya. K0 itu tadi masuk kategori A ya. Kategori A. Nah, untuk kategori A dengan penghasilan bruto 10 juta itu dia kena tarif 2%. Berarti iuran pensiun tadi nggak dikurangin ya? Belum. Kalau iuran pensiun nanti penghasilan neto jadinya. Sementara kan di sini penghasilan bruto. Jadi, tidak dikurangkan dengan iuran pensiun misalnya. Iya, jadi dia penghasilan bruto, jadi penghasilannya aja. Ini lebih Barami juga menerangkan lebih singkat ya dibandingkan aturan yang lama ya. Itu terlihat sekali perbedaannya ya. Betul, jadi langsung aja tuh 2% dikali 10 juta ya adalah 200.000 per bulan. Tidak perlu disetahunkan. Tidak perlu ya. Iya. Nah, Jelas, itu contoh sederhananya seperti itu Mas Yuga.
Nah, kalau misalnya itu, mungkin ada contoh lain, Mbak, yang lebih complicated ya. complicated. Iya, yang lebih komplit. Iya. Nah, di sini contohnya adalah Tuan A yang bekerja pada PT Z. Mm. Nah, Tuan A ini statusnya menikah dan Menikah. tidak memiliki tanggungan. Berarti Jadi K0 ya? K0. K0 Jadi ya. kalau K0 tadi kategori apa Mas juga? Atau kategori A ya? Iya, betul. Nah, premi JKK dan JKM per bulan yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A ini masing-masing 0,5% dan 0,3%. Nah, dari komponen gaji dari Tuan A ini. Betul. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A ini sebesar 200.000 Ya. per bulannya. Ya. Nah, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah 100.000 yang dibayar sendiri per bulan. Kemudian Tuan A ini melakukan pembayaran zakat. Ya. Pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Z. Jadi langsung dipotong oleh PT Z ke badan amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah gitu. Nah, selama tahun 2024 Tuan A itu menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh 21 menggunakan TER A tadi ya. TER A dengan perhitungannya sebagai berikut Mas Yuga. Nah, ini penghasilan dia di bulan Januari gajinya 10 juta, kemudian tunjangan 20 juta Januari, kemudian di premi JKK-nya 80.000 dan di sini penghasilan brutonya totalnya adalah 30.080.000. Jadi tarif efektif PPh pasal 21 terhutang untuk bulan Januari itu totalnya adalah 13% dikali 30.080.000 yaitu 3.910.400. Nah, kemudian di bulan kedua itu ada tambahan tuh uang lembur. Uang lembur. Ada uang lembur. Nah, dengan adanya tambahan uang lembur ini otomatis penghasilan brutonya juga bertambah kan. Lagi ya? Nah, untuk lapisan tarifnya juga berbeda Mas Yuga. Itu. Jadi karena penghasilan brutonya bertambah maka ya. tarifnya juga bisa bertambah. Betul sekali. Jadi nggak melulu di tarif itu terus konstan ya. Betul. Tergantung penghasilan brutonya penghasilan brutonya. Kemudian kita lihat juga di contoh tuh di bulan ke-7 ya, di bulan Juli itu dia menerima bonus 20 juta gitu kan. Nah, jadi penghasilan brutonya ada 50.080.000. Nah, itu masuk ke kategori 18% lapisan tarifnya gitu. Jadi bisa naik drastis juga ya. Betul. Jadi PPh pasal 21 di bulan Juli itu nanti akan lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tadi Januari kan cuma 13% ya. 13% ternya ya. Ketika dapat tadi uang bonus itu bisa 18%. Betul. Jadi ada kenaikan signifikan PPh pasal 21-nya di sini Mas juga gitu. Nah, kemudian ini total setelah kita totalkan seluruhnya untuk tahun 2021 nah, didapat penghasilan brutonya totalnya adalah 450.960.000 ya. Dengan PPh pasal 21-nya adalah 50.120.000 gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini itu tidak ada pengurangan, Mbak ya. Tadi kan kalau tadi dari cerita Mbak Rahmi ada zakat, ada pensiun. Nah, untuk menghitung dari bulan Januari sampai bulan November itu tidak ada pengurangan sama sekali ya. Jadi hanya memperhitungkan penghasilan brutonya saja ya. Tadi kan ada lembur, ada apalagi tuh Mbak? Ada bonus ya. Mungkin ada THR juga nanti. Nah, kemudian itu tadi perhitungan TER-nya dari masa pajak Januari sampai dengan November. Nah, untuk masa pajak akhir atau masa pajak Desember 2024 ini perhitungannya masih sama seperti ketentuan sebelumnya Mas juga, di mana penghasilan bruto setahunnya yang tadi totalnya 450.960.000 ini dikurangi terlebih dahulu dengan biaya jabatan, kemudian iuran pensiun. Nah, zakat. Kebetulan ini di aturan terbaru, zakat itu bisa langsung mengurangi penghasilan bruto oleh pemberi kerja, tapi pembayaran zakatnya harus melalui badan amil zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah gitu. Jadi zakat bisa menjadi pengurang ya. Langsung bisa diperhitungkan di A1 ya. Betul, langsung mengurangi penghasilan bruto si penerima penghasilannya. Nah, jadi tadi biaya jabatannya maksimal 6 juta ya dalam setahun ya, 6 juta. Kemudian iuran pensiunnya 12 kali 100.000, 100.200.000. Kemudian zakatnya tadi 200.000 per bulan, jadi totalnya 2.400.000. Jadi total pengurangnya ada sebesar 9.600.000. Kemudian dapatlah penghasilan neto setahun sebesar 441.360.000. Nah, itu penghasilan neto setahun. Kemudian kita kurangi dengan PTKP-nya.
Untuk wajib pajak, untuk tadi kan K0. statusnya K0 ya. Iya. K0 tadi PTKP-nya 58.500.000. Kemudian dapat penghasilan kena pajak setahun itu 382.860.000. Nah, ini penghasilan kena pajak setahunnya. Kemudian kita hitung PPh pasal 21-nya berdasarkan tarif pasal 17 ya. Iya. Jadi dia karena penghasilannya 382.860.000, ini bisa kena 3 lapis tarif ya Mas ya. 5%, 15% sama 25%. Nah, didapat PPh pasal 21 terhutangnya selama 1 tahun adalah 64.715.000. Nah, kemudian atas PPh yang terhutang ini kita kurangi nih Mas Yuga dengan penghasilan PPh 21 yang udah kita potong dengan tarif TER tadi. Dari Januari sampai November tadi ya. Iya, betul. Dari Januari sampai dengan November yang udah dipotong tadi sebesar 50.120.000. Nah, kemudian jadi sisa yang harus disetorkan di bulan Desember itu sebesar 14.595.000 gitu. Nah, jadi untuk perhitungan ini sebenarnya juga berlaku untuk perhitungan PPh 21 untuk penerima pensiun berkala serta PNS dan anggota TNI dan Polri Mas Yuga, serta pejabat negara juga gitu. Jadi clear ya. Jadi untuk perhitungan Desember itu kita hitung PPh terhutang realnya berapa ya. Betul. Jadi kan ada bruto realnya berapa dijumlahkan semuanya. Betul. Lalu diperhitungkan iuran pensiun, biaya jabatan, lalu PTKP. Nah, baru ketemu kan PPh terhutang real ya. Betul. Nah, dikurangi dengan yang sudah dipotong dari Januari sampai November ya. Jika dia bekerja penuh setahun ya. Betul. Jadi clear ya dari penjelasan Mbak Rahmi. Nah, sekarang gimana Mbak kalau misalnya ada pegawai yang resign di tengah tahun tuh? Itu bagaimana nih perhitungannya? Apakah berbeda atau bagaimana? Jadi untuk pegawai resign ini di tengah tahun ini sebenarnya perhitungan PPh 21-nya sama ya Mas Yuga, cuman bedanya mungkin di masa pajak terakhir. Kalau tadi contoh yang kita berikan masa pajak terakhirnya adalah Desember 2024 karena kebetulan pegawai tersebut bekerja full 1 tahun ya. Nah, kalau untuk pegawai yang resign, katakanlah dia mungkin resignnya di bulan Agustus gitu kan. Jadi masa pajak terakhirnya adalah Agustus gitu. Agustus ya. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 Januari sampai dengan Julinya itu masih sama menggunakan tarif TER tadi dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, sementara untuk di bulan Agustus itu perhitungan PPh pasal 21-nya sama kayak perhitungan Desember tadi Mas Yuga. Jadi bedanya di situ aja. Jadi masa pajak terakhirnya adalah masa pajak saat dia resign ya. Gitu. Oke, gitu. Lalu bagaimana Mbak kalau misalnya ya bisa jadi kan ada kelebihan potong ya? Iya betul Mas Yuga. Untuk pegawai resign ini kemungkinan lebih setornya itu lebih besar ya. Jadi atas kelebihan setor yang dihitung di masa pajak terakhirnya tadi, katakanlah di bulan Agustus, itu sebagai pemberi kerja itu harus berkewajiban mengembalikan kelebihan setor tadi ke karyawannya, karyawan yang resign tersebut. Nah, untuk SPT dari pemberi kerja ini bisa dikompensasikan, LB-nya itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya gitu. Jadi ya intinya gini ya Mbak ya. Kalau untuk masa pajak terakhir itu belum tentu kurang bayar ya. Tadi ya. Bisa jadi dia juga ada kelebihan bayar atau kelebihan potong jika dalam kasusnya itu kebanyakan adalah kasus yang resign ya. Jadi jika ada kelebihan potong maka dikembalikan oleh perusahaan. Perusahaan mengembalikan ke pegawai yang resign tadi. Betul, clear ya. Iya. Kasus yang lain Mbak ya. Tadi misalnya untuk kasus yang resign ya. Kalau misalnya resign lalu kan dia diterima bekerja di perusahaan baru nih Mbak ya. Perusahaan baru misalnya. Nah, kalau misalnya perusahaan baru tersebut itu bisa bagaimana Mbak? Dia harus memperhitungkan PPh yang di perusahaan lama atau bagaimana nih untuk ketentuan baru ini Mbak? Iya benar Mas Yuga, untuk pegawai yang resign kemudian dia bekerja di tempat yang baru di tengah tahun ya, itu sebenarnya perhitungan PPh pasal 21-nya sama aja. Jadi TER dikalikan dengan penghasilan bruto gitu. Mungkin kita biar gampang kita kasih contoh aja kali ya. Tuan D ya, Tuan D ini status PTKP-nya adalah TK0. TK0 berarti tidak menikah, tidak ada tanggungan ya. Betul, iya. Kalau TK0 itu kan masuk kategori A ya. Kategori A dalam PP 58 tadi. Katakanlah dia mulai bekerja di perusahaan baru ini dari bulan September. Bulan September tahun 2024.
gaji sebulannya sebesar 22.500.000, kemudian dia tiap bulan membayarkan iuran pensiun sebesar 100.000 gitu kan. Nah, untuk masa pajak September sampai dengan November itu langsung aja kita kalikan PPh 21-nya, yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan TER tadi ya. Dari September sampai November pakai TER ya. Pakai TER. Jadi kan karena dia TK0 yaitu kategori A, untuk penghasilan 22.500.000 ini dikenakan tarif PPh 21-nya 9%. Jadi dikenakan, maka PPh 21 yang harus dipotong adalah 2.025.000. Gitu. Nah, kemudian di masa pajak terakhir ya. Bagaimana ya? Nah, di masa pajak terakhir ini mungkin ada 2 skenario ya diperjelas di PMK ini, di mana dalam hal si Tuan D tadi tidak menyerahkan bukti potong dari perusahaan lama ke perusahaan barunya. Apabila dia tidak menyerahkan bukti potong ya, itu untuk masa pajak terakhir itu perhitungannya masih sama ya seperti sebelumnya, di mana penghasilan bruto setahun jadi totalnya dari bulan September sampai dengan Desember itu penghasilan bruto setahunnya 90 juta. Kemudian kita kurangi dengan biaya jabatannya 5%. 5% dari 90 juta ada 2 juta, kemudian iuran pensiunnya selama 4 bulan sebesar 400.000, jadi total pengurangnya adalah 2.400.000. Jadi penghasilan neto setahunnya 87.900.000. Kemudian untuk kita kurangi lagi dengan PTKP TK0 tadi ya. TK0 itu 54 juta ya. Nah, kemudian dia dapat penghasilan setahunnya sebesar 33.600.000. Nah, kemudian langsung kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17 ya. Karena PKP setahunnya tadi 33.600.000 itu tarifnya masih 5% ya. Ya 5%. Jadi didapat PPh pasal 21-nya yaitu 1.680.000 real ya. Dari September sampai dengan Desember ya. Iya, betul. Nah, kemudian tadi kita kurangi dengan yang udah dipotong sama dari September sampai November ya tadi ya, yang TER tadi. Yang TER tadi ya kita kurangin ya dengan yang udah dipotong menggunakan TER tadi. Itu total PPh yang udah dipotong menggunakan tarif TER tadi ada 6.075.000 ya totalnya dari bulan September sampai dengan November. Nah, kemudian sementara tadi PPh terhutangnya yaitu 1.680.000. Jadi di sini ada lebih potong. Di sini ada kelebihan potong juga ya? Iya, betul. Ada kelebihan potong sebesar 4.395.000. Nah, ini harus nanti dikembalikan oleh pemberi kerjanya yang baru ke Tuan D. Sama karena kan sebenarnya yang PPh realnya, aktualnya untuk di perusahaan baru itu 1,6 tadi ya? 1,6, iya. Jadi ada kelebihan potong sekitar 4.395.000. Oh iya. Nah, itu kalau dalam hal dia tidak menyerahkan bukti potong. Yang kedua, skenario kedua yaitu dalam hal si Tuan D tadi menyerahkan bukti potong ke perusahaan baru, Mas Yugan. Nah, jadi apabila Tuan D menyerahkan bukti potong, maka penghasilan yang sudah dipotong PPh pasal 21 dari perusahaan lama itu bisa langsung diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada masa pajak terakhir di perusahaan baru ini. Jadi penghasilan bruto setahun yang tadi sudah dipotong di perusahaan baru, kemudian kita kurangi dengan pengurangannya, total pengurangnya berupa biaya jabatan dan iuran pensiun, kemudian dapatlah penghasilan netonya tadi ya, penghasilan neto yang baru ya, perusahaan baru ya, sebesar 87.600.000. Nah, jadi kemudian penghasilan neto di perusahaan baru 80 juta sekian ya tadi ya? Iya, betul, 87.600.000. Nah, kemudian penghasilan neto dari pemberi kerja dia yang lama, dari Januari sampai dengan Agustus ya, dari Januari sampai dengan Agustus ini bisa langsung ditambahkan di penghasilan neto masa pajak terakhirnya ini. Iya. Jadi penghasilan neto dari perusahaan yang lama itu diperhitungkan juga. Betul, ya. Kan menambah penghasilan neto di perusahaan baru ya. Betul. Jadi penghasilan neto yang udah dipotong di perusahaan baru sama penghasilan neto dari perusahaan lama tadi dapatlah penghasilan neto selama 1 tahun. Kemudian baru kita kurangkan dengan PTKP. Kemudian kita dapati PPh pasal 21 setahunnya berapa. Kemudian kita kalikan dengan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan tarif PPh pasal 17 tadi, Mas Yuga. Nah, kemudian didapat tuh PPh 21 selama 1 tahun ya. Kemudian
atas yang sudah dipotong oleh perusahaan lama tadi itu bisa langsung diperhitungkan juga di sini, langsung kita kurangi yang sudah yang sudah dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya. Nah, dari contoh ini kita lihat yang sudah dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya itu senilai 6.180.000 ya. Nah, jadi kemudian kita kurangi juga sama yang sudah dipotong menggunakan tarif TER tadi ya. Menggunakan tarif TER itu 6.075.000. Nah, jadi untuk masa pajak Desember itu yang harus dipotong oleh pemberi kerja yang baru nilainya sebesar 7.065.000. Jadi di skenario yang kedua ini ketika pegawai tersebut menyerahkan bukti potong dari perusahaan lama, maka perhitungannya digabungkan ya. Digabung. Tadi penghasilan neto digabungkan. Jadi ketemu angka penghasilan selama 1 tahun ya dari perusahaan baru dan perusahaan yang lama ya. Betul. Lalu diperhitungkan juga di PPh-nya ya. PPh-nya sebagai pengurang. Jadi ketemu PPh terutang real 1 tahun dikurangi PPh yang sudah dipotong di perusahaan yang lama. Betul. Sama dikurangi juga yang sudah dipotong dengan TER dari masa-masa sebelumnya. Siap. Yang di perusahaan baru gitu ya. Jadi kalau skenario pertama tadi bisa lebih potong ya? Bisa lebih potong. Tapi kalau misalnya pakai skenario kedua itu malah kurang bayar ya. Jadi bisa berbeda ya ceritanya ya. Antara jika wajib pajak tersebut dia menyerahkan bukti potong dari perusahaan lama atau tidak ya. Bisa beda perhitungannya. Betul sekali Mas Yuga. Oke Mbak. Nah, ini kan tadi kita coba berikan gambaran untuk pegawai tetap yang kewajiban subjektifnya muncul di awal tahun ya, berlaku di awal tahun. Betul. Nah sekarang kalau misalnya kewajiban subjektifnya itu tidak ada di awal tahun, misalnya dalam banyak kasus itu ekspatriat ya misalnya Mbak ya, pegawai asing, pegawai dari luar misalnya baru kerja di Indonesia di tengah tahun misalnya di bulan September misalnya ya. Betul. Nah itu bagaimana Mbak? Apakah berbeda perhitungannya dibandingkan dengan pegawai tetap seperti kita? Benar sekali Mas Yuga, itu mungkin banyak kejadian di perusahaan-perusahaan PMA ya, penanaman modal asing itu rata-rata banyak pegawai mereka yang ekspatriat, statusnya ekspatriat gitu ya. Nah, dalam hal kewajiban pajak subjektifnya itu baru dimulai setelah bulan Januari dan atau sebelum bulan Desember ya. Nah, itu penghitungan PPh pasal 21 terutang dilakukan berdasarkan penghasilan netonya disetahunkan. Disetahunkan. Dan netonya. Pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan atau bagian dari tahun pajak yang bersangkutan. Biar gampang kita contoh aja ya. Biar saya juga bisa membayangkan nih Mbak. Iya betul. Oke, contohnya di sini adalah Tuan C adalah merupakan warga negara Australia yang menetap di Indonesia dan bekerja di PT X. Mulai tanggal 1 September 2024. Betul. Lanjutkan Mbak. Kemudian dengan masa kontrak selama 3 tahun ya, 3 tahun. Kemudian Tuan C ini statusnya tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti PTKP-nya TK0 ya. Masuk kategori A ya. Nah, kemudian Tuan C ini memperoleh gaji sebesar 15.500.000. 15.500.000 per bulannya. Nah, kemudian dia juga membayarkan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar 775.000 per bulan melalui PTX ke lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan status pernikahannya tadi kan TK0 ya. Kemudian untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, perhitungan PPh pasal 21-nya masih sama, menggunakan TER ya. Yaitu penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif kategori A ya. Jadi untuk penghasilan bruto 15.500.000 ini dikenakan tarif 7% ya. 7%. Jadi PPh pasal 21 untuk masa pajak September sampai dengan November itu adalah 1.085.000 gitu. Nah, kemudian untuk masa pajak terakhirnya nih. Sekarang masa pajak terakhir nih ya. Iya, untuk masa jadi bedanya di sini ya? Iya, bedanya di sini. Kalau untuk masa pajak selain masa pajak terakhir itu sama aja ya. Sama aja ya. Betul, pakai TER. Kemudian untuk masa pajak terakhirnya ini kita untuk penghasilan bruto setahunnya di perusahaan di PT PTX tadi ya. PTX ini kan dari bulan September sampai dengan Desember itu 62 juta.
Nah, kemudian kita kurangi dengan dikurangi dengan biaya iuran jabatan dan sumbangan Sumbangan. keagamaan. Oke. Ya. Biaya jabatannya tadi 5% dari 62 juta. Ya. Kemudian sumbangan keagamaannya selama 4 bulan ya dikali 775.000 itu Ya. 3.100.000. Jadi Oke. total pengurangannya adalah 5.100.000. 5,1 ya. Ya, jadi penghasilan neto setahunnya adalah 62 juta dikurang dengan 5.100.000 adalah 56.900.000. Oke. Nah, kemudian penghasilan neto ini kita setahunkan, Mas juga. Kita Jadi sebelum setahunkan, dikurangi PTKP disetahunkan dulu ya. disetahunkan dulu ya. Disetahunkan jadi 12 per 4, 12 bagi 4 ya. Dikali 56.900.000. Jadi penghasilan neto dia dalam 1 tahun itu adalah 170.700.000. Nah, kemudian baru kita kurangi dengan PTKP-nya tadi untuk dia TK0 ya, tadi 54 juta. Jadi dapatlah penghasilan kena pajak dalam 1 tahun itu sebesar 116.700.000. Oke. Nah, kemudian kita kalikan dengan tarif sesuai dengan pasal 17. Jadi untuk 116.700.000 ini dikenakan 2 lapis tarif ya, 5% dan 15%. Oke. Nah, dapatlah PPh 21 terutang sebesar 11.505.000. Iya. Nah, untuk penghasilan PPh 21 yang terutang di tahun 2024 ini kita bagi lagi. Diproporsionalkan ya. Diproporsionalkan lagi. Ini tadi kan setahun. Nah, Ya. untuk tahun 2024 kan cuma 4 bulan ya. bulan, ya. Dia bekerja, jadi 4 per 12 Ya. dikali 11.505.000, Ya. maka penghasilan maka PPh pasal 21 terutangnya adalah 3.835.000. Oke. Nah, itu kemudian kita kurangi dengan yang sudah dipotong menggunakan pakai TER TER. tadi ya? Iya, Oke. menggunakan TER tadi total PPh 21 yang sudah dipotong adalah 3.255.000. Iya. Jadi selisihnya ini yang harus dipotong Dibayar di ya. bulan Desember. Jadi ada selisih yang harus dibayar di bulan Desember ya. Betul, gitu. Oke, menarik Mbak. Jadi kalau misalnya tadi berarti disetahunkan ya. Disetahunkan dulu dulu sebelum penghasilan dikurangi netonya. PTKP disetahunkan dulu. Baru kita kurangi dengan PTKP. PTKP-nya tadi tetap ya, Tetap 1 tahun. tetap 1 tahun ya. 1 Oke, tahun, iya. siap. Oke, jadi itu untuk pegawai ekspat lah ya. Tadi Ekspat, contohnya iya. ekspat yang kewajiban subjektifnya tidak ada di awal tahun ya. Tadi Betul. perhitungan disetahunkan dulu, lalu diproporsionalkan PPh Diproporsionalkan, terutangnya. Oke, iya. Mbak. Nah, lalu sekarang gimana? Kalau misalnya pegawai tersebut itu jadi ada pegawai tetap yang kewajiban subjektifnya hilang di tengah tahun. Jadi kalau tadi kan di awal tahun dia belum ada, sekarang di ada. tengah tahun hilangnya. Gitu. Oh, gitu. Ya, itu bagaimana nih? Kalau misalnya dia dalam kasus misalnya ada pegawai yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya, itu kan berarti kan Oke, Mas juga. Kalau mungkin tadi itu untuk pegawai yang kewajiban subjektifnya mulai di awal tengah tahun ya. Kalau ini kewajiban subjektifnya hilang di tengah tahun ya. gitu ya. Mungkin kita langsung ke contoh aja biar lebih gampang ya, Oke, Mbak. Mas Yuga. Nah, di sini kita contohkan adalah Tuan E yang bekerja di PTV sejak tahun 2020. Kemudian dia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti TK0 ya. TK0 ya. Nah, pada tanggal 1 September 2024 dia berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya gitu ya. Berarti Jadi kewajiban subjektifnya hilang udah ya. hilang di tengah ya tahun di tengah tahun. Ya. Nah, selama tahun 2024 Tuan E itu menerima gaji sebesar 17.500.000 katakan Mas Yuga per bulannya ya. Nah, kemudian karena tadi PTKP-nya TK0 itu kan masuk kategori TER A ya. Nah, untuk perhitungan PPh selain masa pajak terakhirnya masih sama. Dari penghasilan bruto dia 17.500.000 tadi dikalikan dengan TER A untuk penghasilan 17.500.000 ini tarifnya 8%. Oke. Jadi penghasilan PPh pasal 21-nya adalah 1.400.000. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 Januari sampai dengan Juli itu masih sama menggunakan TER. Nah, bedanya itu di masa pajak terakhirnya. Di masa pajak terakhirnya ya, di bulan Agustus. Dia tadi meninggalkan Indonesia 1 September. 1 September ya. Iya. Oke, berarti masa pajak terakhirnya Agustus. Ya. Nah, untuk masa pajak Agustus itu penghasilan bruto dia sampai dengan
Agustus, yaitu selama dari Januari sampai dengan Agustus totalnya kan tadi 140 juta ya. Oke. Nah, 140 juta kemudian kita kurangi dengan biaya jabatan dan nah di sini kebetulan dikurangi dengan biaya jabatan aja ya, Iya, 5%. pengurangnya hanya biaya jabatan ya. Iya. 5% dari 140 juta yaitu 4 juta ya. Iya. 4 juta. Kemudian penghasilan neto sampai dengan bulan Agustus itu 136 juta. Oke. 136 juta. Kemudian nah, untuk penghasilan netonya ini kita setahunkan. Kita setahunkan jadi 12 dibagi 8 dikali 136 juta tadi ya. Nah, maka untuk penghasilan neto setahunnya itu sebesar 204 juta. 204 juta. Nah, kemudian PTKP setahunnya tadi kan untuk TK0 54 juta ya. Betul. Nah, maka didapat penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 150 juta. Nah, untuk penghasilan kena pajak 150 juta ini dikenakan lapisan tarif 5% dan 15% ya. Nah, jadi PPh 21 terutang selama 1 tahun adalah 16.500.000. Nah, PPh yang terutang sampai dengan bulan Agustus, jadi kita sampai kita proporsionalkan lagi, jadi selama 8 bulan ya tadi dia bekerja, 8 per 12 dikali 16.500.000. Jadi PPh 21 yang terhutang adalah 11 juta. Kemudian yang udah dipotong menggunakan tarif TER tadi ada 9.800.000 ya, dari Januari sampai dengan Juli. Nah, kemudian PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan Agustus ini ada selisihnya, dari 11 juta dikurang 9.800.000 ada 1.200.000. Jadi mirip ya, mirip sebenarnya dengan kasus kalau misalnya pegawai tersebut baru bekerja di tengah tahun ya. Iya, yang kewajiban subjektifnya mulai di tengah tahun tadi ya. Jadi mirip dia penghasilan netonya disetahunkan dulu sebelum dikurangi PTKP. Betul. Lalu PPh terutangnya juga diproporsionalkan ya. Betul, jadi mirip lah dengan kasus tadi untuk pegawai yang kewajiban subjektifnya belum muncul di awal tahunnya. Betul, iya. Oke, clear ya. Jadi sekarang clear untuk pegawai ekspatriat tadi contohnya ya. Nah, sekarang gini Mbak, kalau misalkan ada tuh beberapa perusahaan yang dia menanggung PPh pasal 21 pegawai ya. Betul. Ada juga tuh. Nah, itu bagaimana nih Mbak? Mulai lagi nih, kasusnya beda lagi nih. Untuk pegawai yang pajak PPh pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Betul. Nah, bagaimana perhitungannya? Apakah sama atau bagaimana? Oke, Mas Yuga. Nah, untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja ini merupakan penggantian dalam bentuk kenikmatan ya bagi pegawai, bagi si penerimanya, dan itu merupakan objek PPh pasal 21 ya. Ini sejalan dengan PMK 66 tahun 2023 ya. Jadi dalam hal ini besarnya penghasilan bruto yang diterima pegawai masa pajak bersangkutan itu dihitung secara full gross up, Mas. Oh, tadi di gross up ya? Di gross up. Oke. Jadi intinya untuk menghitung penghasilan bruto itu kan harus memperhitungkan juga tunjangan PPh-nya ya. Betul. Atau PPh yang ditanggung oleh perusahaan tadi. Betul. Nah, cara perhitungan seperti apa itu di gross up ya di caranya. Gross up, caranya di gross iya. up. Nah, tapi kalau misalnya kawan pajak pusing ya, itu gimana sih gross up tuh gitu. Itu nanti bisa menggunakan kalkulator pajak saja ya. Di mana Mbak? Betul sekali Mas Yuga. Nah, DJP sudah mengeluarkan inovasi baru perhitungan PPh pasal 21 berupa kalkulator pajak. Betul. Ya Mas Yuga. Mungkin kawan pajak bisa mengecek kebenaran perhitungannya menggunakan kalkulator pajak tersebut dengan menginput penghasilan bruto. Nanti di sana ada pilihannya Mas Yuga, gross up atau tidak gross up gitu ya. Nanti bisa, kalau misalnya pegawainya banyak mungkin bisa menggunakan Excel kali ya. Iya, betul. Jadi ya silahkan langsung meluncur aja ke itu ya, ke pajak.go.id ya untuk mengakses kalkulator pajak. Jadi seperti itu untuk kasus pajak PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Betul. Jadi intinya tadi untuk kasus berarti kan kita bisa katakan bahwa unsur kenikmatan atau natura ini diperhitungkan ya? Iya, karena dia merupakan penghasilan bagi si penerimanya. Oke, jadi diperhitungkan dalam penghasilan bruto ya? Iya, betul. Clear ya, seperti itu. Nah, itu untuk pegawai tetap sepertinya cukup Mbak ya, untuk pegawai tetap. Nah,
Udah cukup banyak lah. Banyak banget contohnya tadi ya. Contohnya. Nah, sekarang kita coba beralih Mbak ke satu lagi, pegawai tidak tetap. Betul. Nah, sekarang di aturan baru nih, karena katanya kan simplifikasi. Nah, buktinya apa nih? Simplifikasinya sebelum mana nih untuk pegawai tetap? Pegawai tidak tetap pegawai tidak tetap ya. Ya, oke, baik Mas Yuga. Untuk pegawai tidak tetap ini, nah untuk perhitungan PPh pasal 21-nya ini tentunya lebih simpel ya, menggunakan tarif efektif harian ya. Kalau bisa dibilangkan tadi ada tarif efektif bulanan dan ada tarif efektif harian. Nah, kalau tarif efektif bulanan itu tadi untuk pegawai tetap ya. Untuk pegawai tidak tetap ini ada tarif efektif harian. Ini ada terdiri dari dua ya Mas Yuga. Untuk yang penghasilan tadi sampai dengan 450.000 itu tarifnya 0%. Masih 0 ya? Masih 0% ya. Kan sebenarnya nggak ada penambahan tarif sih Mas, jadi dia perubahan skema betul, aja ya. Sesuai dengan kaidah tadi ya di awal ya, betul. Tidak ada beban pajak baru ya. Betul, jadi dia cuma perubahan skema pemotongan aja gitu ya. Nah yang kedua yaitu untuk yang di atas 450.000 sampai dengan 2.500.000 itu dikenakan tarif terhariannya sebesar 0,5%. Nah, kemudian dalam hal dibayarkan bulanan, misalnya untuk pegawai tidak tetap itu dibayarkan secara bulanan, maka itu menggunakan terbulanan tadi, sama seperti pegawai tetap dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan gitu. Jadi ada itu ya, lebih simpel ya? Lebih simpel, cuman ada 3 itu Mas. Ya, jadi dicek aja penghasilan hariannya apakah 0 sampai 450.000 atau di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta atau dibayar secara bulanan gitu. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau ada contohnya Mbak? Oh ada dong. Supaya kita lebih mudah nih. Biar gampang memahaminya kita masuk ke contoh ya Mas Yuga. Nah di sini kita contohkan adalah Tuan K yang bekerja di PTP ya. Nah ini pada bulan Januari Tuan K ini melakukan pekerjaan perakitan jam tangan nih, selama 20 hari. Dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayar secara harian sebesar 500.000 per hari. Nah, berdasarkan jumlah PPh penghasilan bruto sehari sebesar 500.000 tadi, itu penghitungan tarif PPh pasal 21 Tuan K itu langsung dari 0,5% ya tadi ya, karena ada di atas 450.000 ya. Jadi 0,5% dikalikan 500.000 adalah 2.500. Jadi kan tadi ada 20 hari ya? Ada 20 hari. Bukti potongnya dibuat 20 atau satu aja Mbak? Tetap dibuat 20 ya per hari, dipotongnya gitu. Jadi per hari ya? Iya, ada 20 bukti potong ya? Iya, nanti Tuan K ini akan menerima 20 bukti potong dari PTP ini. Nah, sekarang gini Mbak. Nah, bagaimana untuk pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh upah satuan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2.500.000? Tadi kan ada tarif yang beda lagi ya? Oh iya, untuk yang pegawai tidak tetap di atas 2.500.000 itu untuk perhitungan PPh pasal 21-nya adalah penghasilan bruto dikali dengan norma 50% Mas Yuga, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Ini sebenarnya mirip dengan bukan pegawai ya. Nah, jadi untuk yang di atas 2.500.000 ini perhitungannya mungkin agak beda sendiri. Penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, mungkin untuk mudah kita kasih contoh aja ya. Nah, contohnya di sini adalah Tuan Z yang bekerja di PTA itu bekerja melakukan pengecekan material selama 5 hari. Nah, atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z itu menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 15 juta. 15 juta. Nah, perhitungan PPh pasal 21 yang diterima oleh Tuan Z itu adalah, jadi rata-rata bruto seharinya itu adalah 15 juta dibagi 5 hari. Jadi 3 juta ya, dari atas 2.500.000 ya. Nah, berdasarkan rata-rata penghasilan bruto seharinya 3 juta, sehingga PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Z tadi dihitung menggunakan tarif pasal 17, Mas. Ya, dikalikan dengan 50%. Ya. Iya, jadi 5% dikali 50% dikali 3 juta. Jadi 75.000. Jadi PTA itu memotong PPh pasal 21 Tuan Z dan membuat 5 bukti potong ya. 5 bukti potong untuk 5 hari sebesar 75.000 ya. 75.000 gitu. Jadi untuk pegawai tidak tetap yang dapat penghasilan lebih dari 2,5 juta tadi ya, per hari ya? Per hari. Per hari itu
perhitungannya mirip dengan kalau misalnya di per 16 itu mirip perhitungan bukan pegawai Bukan yang tidak pegawai. berkesinambungan ya. Betul, iya. Jadi apa 5% atau tarif pasal 17 dikali 50% dikali DPP atau dikali jumlah penghasilan brutonya. Betul. Gitu ya Mbak ya? Iya, betul Oke. sekali Mas Yuga. Nah, sekarang satu lagi nih, kan ada 3 ya dia. Yang kalau misalnya ada pegawai sekarang pegawai tidak tetap yang penghasilannya diterima bulanan. Oh, yang dibayarkan secara bulanan nih ya. Itu gimana nih Mbak itunya Nah, Mbak? iya, untuk yang dibayarkan secara bulanan tadi kan ter bulanan ya, Per ter bulanan. bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto Iya, bulanan aja iya, juga. Ini agak-agak mirip perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap, tapi untuk masa pajak selain masa pajak terakhir tadi ya. Oke, berarti kan penghasilan bruto dikali ter Per bulanan ya. bulanan. Nah, Cuman iya dia nanti lapisan tarifnya mungkin akan berubah-berubah tergantung penghasilan bruto yang dia terima Oke, gitu. oke, sip. Gitu Mas Nah. juga. Oke, kalau pajak dari penjabaran tadi kita bisa garis bawahi ya beberapa hal yang penting terkait dengan tarif pemotongan pasal 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi kalau misalnya kita ke definisi terlebih dahulu, pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang teratur. Teratur, ya. Tadi yang Mbak Rami sampaikan termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan anggota Dewan Pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Betul. Sepanjang pegawai bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Nah, lalu untuk pegawai tetap perhitungan pasal 21-nya itu menggunakan terbulanan ya Mbak ya. Iya. Nah, terbulanan kecuali untuk masa pajak terakhir itu menggunakan pasal 17. Oke, ya. itu clear sekali. Nah, sekarang untuk pegawai tidak tetap. Nah, kalau definisinya itu tidak berubah dari definisi yang lama ya Mbak ya. Dari definisi yang di Per 16 tahun 2016 itu masih sama juga. Yaitu pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan itu bekerja berdasarkan jumlah hari atau jumlah unit yang dihasilkan atau penyelesaian pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi definisinya tidak berubah dari aturan yang lama. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini di peraturan yang baru itu ada perubahan Mbak ya, cara perhitungan tarifnya. Lebih simpel sih. Lebih simpel tapi lebih simpel ya. Nah, untuk misalnya untuk pegawai yang menerima penghasilan harian sampai dengan 450.000 itu tarifnya adalah 0% ya. Tarif hariannya 0%. Lalu kalau mendapatkan penghasilan di atas 450.000 itu sampai dengan 2,5 juta itu tarifnya itu 0,5%. Jadi TER harian ya Mbak ya. Iya. Lalu untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan itu juga ada tarif sendiri atau itu tarif TER bulanan sebagaimana seperti di pegawai tetap ya Mbak ya. Pegawai tetap. Oke. Iya. Nah, demikian pembahasan mengenai skema pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap berlaku per 1 Januari 2024. Betul. Jadi bagi kawan pajak yang ingin bertanya mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar Mbak ya. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan channel Impact Podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Kami dari tim penyuluh Wajib Pajak Besar 4, saya Yuga Nugaraha dan saya Rahmi. Mbak Rahmi, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kita ini. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.